Perkenalkan, kami adalah Keluarga C. Yo ayo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Yo ayo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Togar! Gar. Mana dia ya? Dia kan lucu. Gar. Enak lagi kalau diajak. Gar. Togar! Togar! Gar. Mana si Togar si hidung panjang itu? Lucu kali kulihat wajahnya. Apalagi saat memimpin upacara bendera kemarin. Kamu ingat saat Togar mengucapkan kepada bendera merah putih, hormat. Hidungnya yang panjang mau patah loh. Naik ke atas, turun ke bawah. Lucu sekali. Togar! Didiaho Togar! Togar! Didiaho! Timur, sekarang! Gak kelihatan si Togar! Ido, mabiar do si Togar. Olan berani do ibana. Molo adong guru. Penakut. Togar! Itu dia Togar! Togar! Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk. Tuk-tik, tuk-tik, tak-tik. Nah, ini Togar. Ayo Togar, ikut aku. Kamu udah jelek. Hidung panjang, susah lagi diatur. Ayo, ayo, ayo. Aku, Udah hidung panjang, ngomong gap, gap, gap. Aku tidak takut. Aku hanya sedih.
karena kalian mengata-ngatai aku. Kami bertiga adalah 3 sekawan yang paling keren. Mulai dari segi wajah, kemampuan. Jadi kami tidak sepakat dengan kamu, Todo, Tiopan, Tuti, jadi petugas upacara di sekolah. Bukan begitu, Tika, Timur? Ya, betul. Kamu tidak pantas. Kamu ingat ya, kamu tidak pantas. Tagar, kemana saja kamu? Tagar, kenapa kamu menangis? Siapa yang membuat kamu menangis? Apakah itu Tika? Apakah itu Timur? Dan juga Torang? Apakah benar kalian yang membuat adikku menangis? Ya, kami yang membuat adikmu si jelek dan buruk rupa itu menangis. Masa orang jelek begini bisa jadi pemimpin upacara? Wah. Torang! Timur! Tika! Kalian telah menyakiti adikku. Torang! Timur! Tika! Kalian telah menyakiti hati adikku. Dan kalian telah berbuat jahat. Ingat, walaupun hidungnya panjang, tapi dia anak yang penyabar dan baik hati. Kak Marcia, Timur, Tika, dan juga Torang menyakiti adikku. Mereka mengata-ngatai adikku. Bohong, Kak! Kami hanya keberatan ketika Tigor jadi pemimpin upacara. Dia kan memiliki wajah yang jelek, jadi dia tidak pantas. Lalu Togar memukuli kami. Sakit, Kak. Iya, Kak. Togar jahat dan kasar. Tiur juga berbohong. Enak saja. Kalian yang berbohong. Kak Marcia, boleh aku bercerita? Silahkan, Togar. Adik-adik, kenapa kalian berkelahi? Apa yang terjadi? Timur, Tika, orang tidak menyukai aku jadi pemimpin upacara karena hidungku panjang. Mereka berpikir rupaku terlalu buruk dan tidak pantas menjadi pemimpin. Apakah benar Tika, Timur, dan Torang kalian melakukan hal-hal yang kurang baik kepada teman kalian? Sini-sini kakak punya sebuah cerita loh tentang Yesus dan juga perempuan Samaria. Nah, dari kisah Yesus dan perempuan Samaria, ketika Yesus lelah dalam perjalanannya menuju kota Sikar, Yesus sempat berhenti dan berteduh di sumur Yakub. Sumur apa? Sumur Yakub, benar adik-adik. Dan ketika Yesus beristirahat di sana, Yesus menemui perempuan Samaria loh. Ketika mereka bertemu, Yesus pun melakukan sebuah percakapan dan saat mereka sedang asik berbicara, ternyata Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Berilah aku minum. Hah? Bagaimana mungkin kamu minta air dari aku? Kamu kan Yesus yang hebat itu, yang dapat melakukan berbagai hal luar biasa yang tidak dapat dilakukan manusia. Masa orang Yahudi yang hebat sepertimu mau meminta minum kepadaku?
Bukankah banyak orang Yahudi yang menganggap kami hina? Aku ini hanyalah seorang perempuan Samaria. Bahkan orang-orang pun tidak mau bergaul dengan kami. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, adik-adik, dari kisah perempuan Samaria dan juga Yesus, di mana perempuan Samaria mau memberikan air kepada Yesus dan Yesus menerimanya dengan penuh kasih. Itu adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Benar kan adik-adik? Jadi dari kisah tadi sebenarnya kita belajar loh bahwa kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus yang mengasihi perempuan Samaria. Nah, bukan hanya saling mengasihi, kita juga harus mau belajar menghargai perbedaan, bahwa perbedaan itu bukan sebagai pembeda, tapi sebagai pemersatu. Artinya, ketika kita mau melakukan hal baik, kita juga mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, dan tidak memandang bulu kepada siapa kita harus menolong orang itu. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oh, begitu ya. Oh, betul. Tika, Timur, Torang, Togar, dan yang lain-lain. Bahwa kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dan saling mengasihi. Aku pun sudah mengerti. Ternyata menghargai perbedaan berarti menghargai karya Tuhan. Ya adik-adik, jadi kita sangat mengucap syukur karena hari ini kita belajar tentang sesuatu yang baru dari kisah perempuan Samaria dan juga Yesus, di mana mereka membagikan kasihnya, membagikan sukacitanya kepada kita untuk tetap saling menghargai, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Yuk kita berpelukan bersama-sama. Adik-adik, demikianlah kisah Timur, Torang, Tika, Tiur, Togar, dan juga Tagor ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. God bless you. Datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Halo adik-adik, dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali untuk khotbah kali ini pada tanggal 2 April tahun 2023. Nah, kita mau
mendengarkan khotbah nih. Tapi sebelumnya adik-adik sudah ngambil Alkitabnya belum? Nah, yuk diambil. Ya, kita mau mendengarkan khotbah, tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Nah, sebelum berdoa, ya sudah siap semua? Baik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam minggu Palmarum. Tahu nggak artinya Palmarum? Ya, yaitu minggu, kalau dalam bahasa Batak dibilang minggu udung-udung. Atau dalam tradisi orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun, di mana setiap orang Kristen harus membawa seperti ini. Lalu dia akan melambai-lambaikan, ini namanya daun palma. Nah, ketika mereka melambai-lambaikan ini, semua harus mengatakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dari dalam nama Tuhan. Ya, yuk, kita coba yuk. Ambil daun palmanya. Ambil. Ya, sudah siap? Ayo. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke? Ya, yuk kita simpan. Nah, kita akan masuk di dalam khotbah kali ini. Yang tertulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan buat adik-adik sekalian, ya kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Tetapi aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, judul kita saat ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Ketika ketaatan kita tidak semata-mata, itu setelah kita dia baptis. Contohnya, begitu seseorang dia dibaptis, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia menjadi orang yang taat. Oh tidak. Buktinya nih, di samping adik-adik, pasti ada orang jahil. Untuk mendengarkan khotbah, dia pasti jahil sekali. Atau mengajak adik-adik untuk berbicara. Adik-adik sudah asik mendengarkan, tiba-tiba dia, kamu tahu nggak? Tadi si ini mencuri bunga loh. Ada kan? Iya, itu sebabnya tidak semua orang Kristen taat. Tapi ada juga yang jahil. Atau udah lagi asik-asik ngedengerin khotbah, tiba-tiba di belakang kita memukul pundak kita. Lalu kita melihat, siapa sih? Karena dia langsung tiba-tiba asik. Ternyata dia hanya orang jahil. Nah, begitulah sebabnya ketika orang dibaptis, dia belum tentu menjadi taat. Nah, sekarang apakah anak-anak sekolah minggu menjadi diam di gereja? Tidak. Sebabnya karena ada keasikan diri sendiri. Kamu berisik, pasti ada teguran seperti itu dari guru sekolah minggu.
Tetapi yang menjadi dasar, apa sih seorang hamba? Nah, adik-adik, seorang hamba, dia pasti akan menuruti perkataan tuannya. Dia akan menuruti perkataan gurunya. Kenapa? Kalau orang yang betul-betul hamba Tuhan, dia pasti akan mengutarakan firman Tuhan setiap kali dia berbicara. Bagaimana caranya? Nah, kalau ada yang jahil, semua anak sekolah minggu harus bilang gini, bertobatlah. Harus bilang sama mereka, bertobatlah. Harus. Ya. Bagaimanakah ketaatan seorang hamba? Siapa sih hamba itu? Dalam nats kita saat ini, hamba yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai Kristen yang disebut dengan pengikut Kristus, kita juga harus meneladani Yesus Kristus. Itu sebabnya bisa juga kita dipanggil hamba. Atau Yesus Kristus terhadap Allah Bapa, dia juga dapat dipanggil hamba. Lalu menurut nats kita saat ini, setidaknya ada 3 yang ingin kita lihat. Yang pertama adalah motivasi bagi teman-temannya. Motivasi apa sih? Motivasi yaitu membangkitkan semangat untuk berkarya dan bekerja. Atau membangkitkan semangat untuk berbuat yang baik kepada teman-temannya. Setiap perkataan yang kita harus berikan adalah perkataan semangat baru. Sebabnya karena kita dituntut untuk menjadi seorang murid. Kita dituntut untuk menjadi pemberita firman. Ada loh orang yang begini, ketika temennya dia punya masalah, terus dia cerita sama temennya, aku lagi ada masalah. Tapi tiba-tiba temennya bilang gini, lu sih, ada kan? Ada. Atau memang ketika dia cerita, terus teman dia tiba-tiba bilang gini, tuh kan udah gua bilang. Nah, atau ada juga yang bilang gini, ya elah, itu kan derita elu. Nah, ada ya. Itulah bukan perkataan, bukan motivasi. Kenapa? Karena dia langsung menyalahkan orang yang mau bercerita itu. Seharusnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dia akan berkata seperti ini. Begitu dia selesai mendengar curhat, dia akan berkata, sabarlah. Atau dia akan berkata, aku yakin kamu akan kuat. Nah, mungkin sulit ya untuk berbuat demikian, karena memang kita setiap hari tidak dilatih untuk seperti itu. Tapi bagaimana? Apakah semua mampu? Pasti mampu. Bagaimana caranya? Pernahkah adik-adik pergi ke hotel atau ke mall? Kan di mall ada yang menjaga, satpam misalnya. Atau resepsionis kalau di hotel ya. Apakah mereka berbuat, contohnya ketika ada tamu, mereka akan selamat pagi atau selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Apakah itu dari hati? Belum tentu. Tetapi karena sudah terbiasa, maka mereka tahu tindakannya. Itulah kalau kita melatih setiap hari bagaimana kita dekat dengan firman Tuhan. Jadi maupun orang yang datang itu yang dia sakiti atau yang menyakiti dia harus berbuat seperti itu. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Itu harus, karena itulah standar dari perusahaannya. Nah, sekarang standar dari seorang guru. Bagaimana? Yaitu memberikan apa yang dia tahu kepada murid-muridnya. Lalu standar sebagai seorang murid apa? Yaitu mengaktualisasikan apa yang diterima oleh gurunya. Nah, demikianlah setiap hari kita harus termotivasi oleh firman Tuhan. Karena itu, ketika kita termotivasi oleh firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Apapun kata orang, kita nggak mau dengerin. Kenapa?
Karena yang kita dengarkan adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi, Allah akan berpihak kepada orang-orang yang mau mendengar firman-Nya. Nah, yang kedua, mendengar dengan sabar. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita sabar mau mendengar khotbah selama 1 jam? Pasti tidak ya. Karena biasanya kita hanya 5 menit atau 10 menit. Setelah itu udah deh kita bosan. Lalu mulai mengganggu teman-teman atau membuat keributan dan lain sebagainya. Atau contoh lain nih, apakah kita sabar mau mendengar nasihat orang tua kita? Belum tentu. Paling cuma duduk, tunduk, diem. Tapi melaksanakan, karena bagi dia itu mulu nasihatnya, itu pasti. Atau apakah kita sabar menerima pengajaran dari guru? Kalau itu kayaknya sabar ya, karena terpaksa. Iya kan? Betul. Sebenarnya sih kalau guru nggak ada, kita pasti lari-lari. Ngejar-ngejar temen, kemana, main-main. Tetapi kalau guru datang, pura-pura ngedengerin, pura-pura mengerti katanya. Mengerti Bu, padahal belum tentu mengerti. Tetapi yang diminta oleh firman Tuhan pada saat ini, bagaimana seseorang dapat sabar? Apakah kita sabar juga untuk mendengar firman Tuhan lalu kita menjawab dia? Persoalannya, kita hanya sabar menonton dan mendengar TikTok. Gitu kan? Kalau TikTok ditonton sampai didengar, sampai berjam-jam. Bahkan sampai marah orang tua. Holan apa HPI, begitulah terus. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah bersabar. Tunggu temannya berbicara. Lalu begitu selesai, kita akan menjawab sesuai dengan yang dikatakan oleh nomor 1 tadi, yaitu memberikan motivasi. Kan lucu juga kalau kita terus nonton TikTok, tiba-tiba Tuhan berkata melalui firman-Nya, apakah engkau mau mengikut aku? Lalu tiba-tiba kita bilang, selebeo, teret, teret, teret. Itu nggak mungkin. Ya. Jadi yang diminta oleh firman Tuhan pada saat ini, tetaplah sabar dalam mengikut Dia. Kenapa? Karena seperti layang-layang. Tahu kan siapa yang tahu layang-layang atau layangan? Murah kok. Paling cuma 500 atau 1000 perak satu ya. Tapi dia akan terbang tinggi. Semakin angin kencang, makin tinggi pula lah dia akan terbang. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Nah, yang ketiga adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada teman kita yang berbuat jahat kepada kita, biasanya kita langsung membalas. Kenapa? Karena bagi kita dia udah keterlaluan, misalnya gitu ya, contohnya. Tetapi balasan yang kita berikan biasanya jauh lebih sakit daripada yang diberikan oleh teman kita itu. Contohnya, woi, ditampar. Terus tiba-tiba kita balik menampar lebih kencang lagi. Karena supaya ada rasa puas. Pernahkah adik-adik melihat seperti ini? Adik kita misalnya yang usia 5 tahun. Begitu keinginannya tidak diberikan oleh papa dan mama, dia teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena dia kesel. Karena dia sedang emosi. Nah, hati-hati loh. Emosi atau kesal itu akan membuat kita jauh dari kasih. Atau contohnya nih, papa dan mama sedang berantem. Itu biasanya teriak-teriak. Padahal jarak mereka sangat dekat. Karena kenapa? Karena hatinya sudah jauh dari orang yang dikasihinya tersebut. Nah, karena itu hati-hati. Semakin kita sering kesel sama teman-teman atau kita kesel sama saudara-saudara, semakin jauhlah hati kita dari kasih. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini.
Sama seperti Yesus Kristus, ketika dia dipukuli, dia hanya diam. Ketika dia diludahi, dia pun hanya diam. Itu sebabnya ketika Yesus mati, maka dia diangkat ke sisi kanan Allah. Kenapa? Karena dia bertahan di dalam penderitaan. Bahkan perkataan Yesus Kristus yang paling menarik apa? Perkataan Yesus Kristus dalam kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu sebabnya Allah mengangkatnya menjadi di sisi kanan Allah. Karena itu saudara-saudari dan adik-adik yang kami kasihi, pada Minggu Palmarum ini, mari kita melihat sosok Yesus Kristus dan meniru serta meneladani Dia yang telah menebus dosa kita. Ayo adik-adik, mari kita angkat kembali daun palma ini, lalu kita sambut mereka, sambut kedatangan Tuhan dengan berkata, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa setiap hari Engkau tetap menyertai kami. Engkau telah membentuk hidup kami hari demi hari, sehingga hidup kami hanya berpadanan kepada firman-Mu Tuhan. Jika pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa kami harus menjadi seperti seorang murid yang meniru guru mereka, maka jadikan hati kami Tuhan meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka boleh berada, baik di sekolah, dalam permainan, bahkan dalam pekerjaannya setiap hari. Engkau tetap menyertai dan menguatkan mereka. Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tuanya dalam aktivitas mereka Tuhan, dalam keseharian mereka, agar mereka tetap memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga Tuhan dalam kesabaran kami boleh terus melatih diri kami untuk tetap mengikut Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami hantarkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap
setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku. Damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku. Damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Ayo, ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Ayo, ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu.